kita mulai ya. So, hari ini kita akan masuk topik baru di data mining ya. Kita akan belajar tentang graph embedding atau graph representation learning. So, saya harap kalian udah ambil mata kuliah graph ya, data struktur biasanya. Jadi banyak sekali data di segala bidang bisa direpresent dengan graph. Graph itu ada node-nya, ada edges-nya yang terkoneksi membentuk network ya. So kalau kita bilang graph representation learning, jadi kita represent datanya pakai graph dan kita coba pakai machine learning untuk melakukan prediksi. Misalnya contohnya link prediction. So in this link prediction, misalnya saya punya graph, given graph, kita bisa predik misalnya apakah ada link antara satu node dengan node yang lain. Atau mungkin kita bisa lihat pakai classification di machine learning, kalau misalnya setiap node ada kelas atau labelnya, kita bisa lakukan node classification. Ini adalah basic task dari graph learning representation. Contoh realnya, misalnya di life science dan bioinformatics, kalau misalnya saya punya banyak sekali protein yang berhubungan dengan satu kelas atau traits, ya, bisa nggak kita lakukan klasifikasi secara otomatis? Kalau ada satu node, kita bisa tebak kira-kira dia ada di traits yang mana, ya, di dalam protein. So banyak hal, bukan cuma di life science, di bisnis juga bisa kita translate menjadi graph ya datanya. Setelah itu kita perform graph representation learning menggunakan machine learning. Seperti biasa, kalau saya sebut machine learning adalah bagaimana kita belajar dari data. Misalnya ada data dengan label, kita bisa menebak unknown function yang memetakan data ke label dengan supervised learning. Atau misalnya nggak ada labelnya, kita bisa melakukan unsupervised learning untuk misalnya melakukan density estimation atau clustering dan lain-lain menggunakan graph representation. So, yang menarik di graph adalah bagaimana kita pelajari data, kita transfer ke graph, dan kita pelajari fitur-fitur di dalam data tersebut menggunakan machine learning. Kita sebut misalnya features learning. Goalnya adalah terlepas dari downstream task-nya, klasifikasi, regresi, atau apapun itu, bisa nggak kita pelajari features ya di dalam graph supaya kita bisa masukkan ke dalam machine learning untuk melakukan downstream task. Okay? So kita perlu bisa melakukan embedding ya, karena kalau graph ini di dalam komputasi graph, kita bisa lakukan represent dengan adjacency matrix atau menggunakan adjacency list. Jadi kita bisa pakai link list untuk bikin graph, atau kita bisa pakai matrix representation. Tapi yang masuk ke dalam neural network atau machine learning biasanya bentuknya vektor ya. Jadi kita harus bisa bikin embeddingnya dari graph di embed menjadi vektor. Itu kita sebut graph embedding atau network embedding ya. So kenapa network embedding ini penting? Karena kita pengen map setiap node di dalam network atau graph ya supaya bisa masuk ke dalam neural network ya. Nah, kalau grafnya besar banget gimana? Kalau grafnya besar banget artinya akan terbentuk misalnya adjacency matrix yang besar. Matrix yang besar ini perlu saya kecilkan. Perlu saya lakukan dimensionality reduction ke latent dimension yang lebih kecil, tapi jangan sampai menghilangkan pola-pola di dalam adjacency matrix. Jadi dari graph saya represent dengan adjacency matrix. Setelah itu kita bisa pakai dimensionality reduction, reduce menjadi latent dimension, ya. Nah, proses waktu kita lakukan dimensionality reduction itu biasanya kita sebut network embedding, ya. Setelah dia ada di latent dimension, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang saya sebut tadi sebagai downstream task, misalnya link prediction, clustering, attribute prediction, anomaly detection, dan lain-lain.
kalian akan lihat banyak sekali data di industri yang bisa dan lebih baik direpresent dengan graph, ya. Jadi kalau kalian sudah belajar data mining, machine learning, deep learning sejauh ini, kalian punya opsi lain, bahwa data itu jadikan graph dulu, misalnya adjacency matrix, perform latent dimension, dimensionality reduction yang lebih kecil dimensinya, setelah itu baru perform downstream task. Ini contohnya untuk node embedding. Misalnya inputnya graf sebelah kiri, ya, saya masukin ke dalam saya represent itu sebagai adjacency matrix, saya akan dapat output seperti gambar sebelah kiri. Nah, kalau dia udah jadi matrix, saya gampang sekali melakukan klasifikasi biru, hijau, merah, ya, dan ungu. Karena ini udah vektor. So, karena step awal ini adalah node embedding, gimana supaya node-node dalam graf bisa kita jadiin vektor, kita harus pelajari teknik-teknik node embedding. Itu tugasnya kita hari ini. Minggu depan mungkin kita belajar graph neural network, tapi hari ini kita fokus di node embedding. Jadi misalnya grafnya G, biasanya dinyatakan sebagai elemennya vertex dan adjacency matrixnya, kita anggap A, anggaplah dia binary, ya. So embedding nodes itu goalnya bagaimana saya encode node-nya, ya, sehingga similarity-nya di dalam embedding space, oke. Misalnya saya bisa pakai similarity dot product, ya, kalau di Euclidean coordinate atau Euclidean space, ya. Kita nggak pengen polanya hilang. Jadi kita pengen preserve similarity di original network itu sama dengan similarity di embedding space. Oke? Kalau kalian belajar advance matematik, biasanya kalian belajar bahwa space di matematik itu bukan cuma Euclidean, ya. Ada banyak sekali space, ada normal space, ada reversible kernel Hilbert space, ada macam-macam space, ada Sobolev space, ya. Jadi space yang kita kenal sehari-hari, mungkin karena kita hidup di 3 dimensi, ya kita kenalnya Euclidean, ya. Tapi space di matematik itu banyak sekali yang disebut embedding space dalam bentuk numerical vector. So, proses mentransfer ini kita sebut encoding, INC. Kalau saya punya node U, saya bilang INC U akan menghasilkan satu posisi ZU di embedding space. Begitupun untuk V. Sebisa mungkin kita preserve similarity-nya, bahwa similarity UV, ya, harus mendekati similarity di embedding space. Nah, embedding space similarity di sini saya tulis ZV, ZU, ZV transpose ZU. Ini adalah cosine distance. Ingat, kalau di vector space, ya, waktu kalian belajar di matematik, ya, distance antara dua vektor adalah cosine-nya, yaitu Z transpose kali dot produk dengan Z, ya. So, saya pengen similarity definition di original network itu sama dengan similarity definition di Euclidean space yang saya pakai. Kalian juga perlu camkan bahwa bukan cuma Euclidean space yang kalian bisa pakai di graph neural network, ya, atau di graph representation learning. Ada many space in mathematics. Oke, kalau kalian belajar mathematical space, itu kalian akan lihat banyak sekali space yang sering dipakai oleh mathematician untuk mendefine suatu properties. So, bagaimana kita belajar node embedding, ya? Define, encoder, INC tadi, ini kayak mapping function, ya. Setelah itu kita define node similarity function. Node similarity function itu measure of similarity dari original network yang tadi sebelah kiri. Setelah itu kita optimize parameter dari encoder sehingga similarity di dalam original network mendekati similarity di dalam embedding network. Ada dua komponen utama di dalam desain ini, encoder dan similarity function. Encoder, ya, seperti kalian sering pelajari di neural network, encoder itu misalnya bisa direpresent dengan neural network, ya, atau dengan any machine learning model, gitu, ya. Encoder intinya dari input node V jadikan D-dimensional embedding, ya. Jadi harapannya dia bisa low dimensional vector, ya, kayak dimensionality reduction.
Similarity function, dia men-specify relationship antara vector space yang di-map ke relationship di dalam original space. Similarity measure U dan V dalam original network, harapannya mendekati dot product antara titik yang di dalam node embedding atau embedding space. So biasanya kita start dengan shallow encoder atau shallow encoding, ya, itu artinya simple encoding. Encodernya hanya lookup, embedding lookup, misalnya encoding V, dia cariin posisi di ZV. Z-nya itu adalah matriks, bentuknya adjacency matriks, tiap kolomnya D-dimension node embedding. V-nya adalah vektor di dalam embedding space. So shallow encoding itu simplest encoding approach, dia encodernya just lookup aja ya, jadi simple aja, misalnya embedding matriksnya Z, dia embedding vektornya nanti dia lookup aja ke dalamnya. So jadi simplest encoding approach, encodernya hanya embedding lookup dan setiap node di-assign ke unique embedding vector. Ada beberapa method yang terkenal, node to fact, deep work, dan line. Ya. Biasanya teknik-teknik ini akan terus berkembang, tapi yang ada di Stanford course seperti ini biasanya yang common dipakai. Ya. Jadi kita lihat node to fact, misalnya kita akan pelajari node to fact dan random walk ya untuk menentukan node embedding. Bagaimana kita define node similarity? So key choice methodnya, kalau kita bilang di dalam original network ada node similarity, kita harus define apa itu node similarity, ya. Misalnya ada dua node, apakah dia similar node tersebut, itu bisa kita define dalam banyak perspektif. Misalnya similarity-nya kalau dia connected, apakah dia share neighbors, atau dia structural roles, kriteria ini harus jelas pada saat kita define node similarity. Nah, kalau kita udah define node similarity-nya, dan kita bisa pakai random walk approach untuk node embedding. Ada beberapa teknik random walk, ya. Kalau kalian masih di telinganya masih aneh apa itu random walk, jadi random walk itu biasanya diperkenalkan di fisik justru ya. Biasa kalau kita belajar di fisik ya, itu ada kuliah tentang random walk, bahkan molekul-molekul di fisik itu biasanya ada random walk yang sudah dispesify, jadi misalnya Brownian motion, bahwa dia bergerak random tapi mengikuti satu Brownian motion law, ya. So anggaplah dia pure random walk, dia berjalan di dalam network secara random, high uncertainty, stochastic, ya. So kalau di dalam embedding space-nya saya bilang similarity-nya adalah Z transpose Z, ini adalah cosine distance, maka probability bahwa U dan V bisa terjadi random walk itu sebanding dengan, jadi similarity Z transpose Z itu sebanding dengan probability bahwa node U, node V bisa jadi melakukan random walk ya over the network. So random walk embedding tekniknya adalah estimate probability bahwa kita akan visit node V ya, start dari node U ya dengan strategi random walk R. Misalnya, jadi kita sebenarnya mencari conditional probability VU ya dengan strategi R. Nah, kalau kita lanjutkan ke langkah berikutnya, kita optimize embedding ke encoding ya dengan statistical cos atau cosine ya similarity. Kenapa kita assuming random walk? Ya karena ini paling simpel. Anggap aja dia random dan dia gampang diekspres, fleksibel secara stochastic definition. Selain random walk, apakah ada opsi stokastik lainnya? Ya kita bisa bilang bahwa ada satu distribusi yang diikutin oleh walking-nya. Tapi kalau kita bilang random walk, ya random aja. Ya. Yang kedua adalah efisiensi, bahwa kita cuman tidak perlu semua node pair, ya, tapi kita cuma perlu consider sesuatu yang bisa terjadi dalam random walk. Oke, ada beberapa teknik juga untuk random walk, sifatnya unsupervised features learning. Jadi di sini kita find embedding dari node dalam D-dimensional space, sehingga
node similarity-nya itu bisa di-keep atau di-preserve. Idenya, learn node embedding sehingga nearby nodes-nya itu close together. Ya, jadi mungkin ilustrasinya, saya kasih node U, bagaimana kita define nearby nodes-nya atau NRU, jadi tetangga-tetangga dari U untuk strategi random walk R. Ya. So, kita harus turn ini jadi optimization problem. So, ini ada beberapa math-nya di sini. Saya harap kalian intuisinya dapat karena kalian mahasiswa matematik ya. Grafnya G, VE, goalnya mapping Z ke U, ya, U ke Z ya. Log likelihood objektifnya bahwa kita harus memaksimalkan log probability bahwa dia bisa berjalan ke neighbor-nya dengan strategi R ya. Dan given node U, kita pengen belajar feature representation predictive dari node di sekitar tetangga-tetangga sekitarnya. Nah, random walk optimization itu kira-kira pseudocode-nya begini. Run short fixed length random walk, jadi jalanin random walk yang short aja dengan strategi R, dan tiap node U kumpulin tetangganya dan multiset node yang harus divisit, setelah itu optimize sehingga untuk node U dan tetangga-tetangganya, neighbor-nya, kita bisa maximize nilai tersebut. Oke, kalau ini kita asumsikan conditional likelihood itu sebagai log probability ini sebagai conditional probability, dan kita pakai softmax untuk men-turn ini menjadi nilai probability, maka kira-kira persamaannya jadi kayak begini ya. Jadi kalau kita put together, kalau kita optimizing random walk embedding, kita akan dapat persamaan seperti ini. Ya, ingat ini akan jadi sangat costly ya dengan bertambahnya jumlah node. Ini quadratic computation ya. Jadi complexity O-nya itu kuadratik, which is biasanya kalau komputasi kalau udah kuadratik hard to compute. Nah, gimana caranya kita cari teknik lain, karena secara naif kalau kita compute kuadratik itu pasti nggak bisa untuk data-data besar, ya. Bisa nggak kita approximate. Salah satu teknik approximation dari random walk itu negative sampling. Jadi ini adalah objektifnya yang kita ubah. Jadi kita ini sering disebut noise constructive estimation, ya. NCE ini banyak dipakai di diffusion, stable diffusion, probabilistic diffusion model di generative model. Oke, dia maximize log probability dari softmax, ya. Jadi ini sebenarnya cara pandang lain untuk melihat negative samplingnya dan perform noise constructive estimation, ya. Constructive estimation ini different view dari persamaan random walk tadi. Instead of kita lakukan untuk semua node di negative sampling, kita just normalize again sebanyak random k negative sample. Oke, dengan negative sample kita bisa escape dari masalah tadi bahwa komputasinya kuadratik. Ya, negative sampling ini sampel k negative node proportional to degree-nya. Ya, perlu diconsider nilai k-nya. Ya, biasanya nilai K-nya secara praktis 5-20 ya, negative node-nya. Setelah itu random walks, dia akan stepping back, using negative sampling ya. Jadi pseudocode-nya mirip run short fixed random walk dari start dari suatu node ya dengan strategi R. Untuk setiap node U, collect dia punya neighbor, optimize embedding-nya pakai stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent ini teknik yang sudah common untuk mencari global minimum dari satu loss function. Bagaimana kita harus berjalan di random walk? Ya, banyak sekali teknik-teknik berjalan di dalam graph. Ya, kalau kalian belajar graph, pernah dengar breadth first search, depth first search, ya maka harusnya random walk-nya bisa implement juga berdasarkan teknik-teknik tersebut. Oke. Next kita pelajarin tentang node to fact. Ini salah satu teknik node embedding ya.
Jadi node to fact ini embed node dengan similar neighborhood yang close to feature space. Ini mungkin karena materinya cukup banyak ya, jadi nanti saya lompat-lompatin beberapa, tapi intinya key idea-nya harus kalian ngerti ya. Node to fact ini disebut juga bias walk. Jadi pakai bias random walk. Bias random walk itu artinya dia udah bias lah, nggak pure random ya. Jadi kita pakai bias yang bisa kasih trade-off antara local dan global view. Ini ada papernya, kalian bisa lihat. So, kalian harus ngerti apa itu BFS, DFS ya. Kalau belum ngerti, kalian balik lagi ke belajar graph ya. Saya sering pakai analogi kalau jelasin BFS, DFS tuh. Misalnya saya pengen nyatet semua jumlah semua toko pinggir jalan yang ada di Depok, mulai dari Margonda sampai ke Citayam ya. Saya kasih kamu buku tulis ya. Nah, kalau BFS setiap ketemu langsung kalian tulis, ini udah saya visit, kalian lihat sekitarnya, yang mana yang belum saya visit, saya datengin. Setelah selesai, move lagi ke berikut. Nah, kalau DFS, kalian ke Citayam dulu, baru dari Citayam kalian mundur ke belakang. So, ini cara melangkah ke dalam graf, ya, BFS dan DFS. Nah, karena ada dua teknik ini untuk melangkah dalam graf, maka node to fact itu bisa kita pakai dengan BFS dan DFS ya. Ada dua parameternya, parameter P dan in-out parameter Q. Oke, Q ini bisa dibilang rasio BFS dan DFS karena ada dua teknik berjalan ke dalam graf, yaitu BSF dan DSF. So, node to fact atau bias random walk ini idenya ya. Kita harus ingat aja di mana kita datang waktu kita berjalan ya, dan kita balance antara BFS dan DFS. Ini saya percepat ya, ini penjelasannya aja, key idea-nya yang penting sama algoritmanya. So node to fact algorithm dia compute random walk probability, setelah itu dia simulate R random walk dengan panjang L dari tiap node. Ingat cara berjalannya bisa BFS DFS. Node to fact pakai rasio BFS DFS. Setelah itu dia optimize node to fact objektif pakai SGD. Oke, ini non algorithm, jangan diapalin, tapi dipahami. Nanti kalian harusnya bisa minta code tuh ya di ChatGPT. Apalagi BFS DFS ini juga udah very common algorithm untuk traversal ke dalam graph ya. So, ini contoh eksperimen untuk nilai P dan Q ya. Jadi dengan mengatur hyperparameter P dan Q, dia bisa dapat good result untuk node to fact. Oke, saya lanjutkan. So, node to fact itu basic teknik untuk belajar node embedding tadi. So, bagaimana kita pakai embedding nantinya setelah kita punya embedding? Misalnya kalian udah bisa implement node to fact nih ya. Ya, pasti banyak ide-ide lain, misalnya bias random walk berdasarkan atribut, berdasarkan learn weights. Ini AI ini atau teknik-teknik graf ini nggak akan berhenti ya. Karena ini bisa dibilang tidak ada solusi terbaik atau bisa sering dikenal dengan NP problem. Tapi dengan mengetahui basic atau common teknik kayak node to fact, maka kalian bisa explore bidang ini, masuk bidang ini dengan leluasa. Ya, jangan sampai tidak ada satupun teknik yang kalian tahu, tapi mau masuk ke bidang tersebut, gitu ya. Tentu saja kita tidak bisa cover semua other random walk idea. Oke? Tapi in case kalian nanti bekerja untuk protein atau genomik dan butuh graph representation, dan kalian harus cari sendiri. Kira-kira node to fact untuk kasus kalian itu apa? Ya. Bagaimana kita pakai embedding? So embedding kita bisa pakai untuk clustering. Setelah kita dapat misalnya ada graph, saya udah punya node embeddingnya, ya saya bisa lakukan clustering unsupervisedly. Saya bisa lakukan classification supervisedly, saya bisa predict link prediction ya, karena saya udah punya embeddingnya bahwa data graph itu yang tadinya adjacent matrix sekarang udah di dalam embedding, bahwa pola-pola yang ada di dalam
adjacency matrix atau di original network graph, sudah saya preserve atau saya keep di dalam graph embedding, ya. Sehingga saya bisa lakukan downstream task kayak clustering, classification, regression, link prediction. Nah, imagine application of this in genomic, in life science, ya, untuk misalnya drugs discovery atau dan lain-lain. Saya harap imajinasi kalian berjalan bahwa kalau data bisa saya turn into the graph, dan graph bisa saya represent as embedding vector di dalam satu space yang saya bisa define dengan mempreserve pola di dalamnya, maka banyak sekali downstream task bisa saya lakukan. Kalian tinggal tanya ke ChatGPT, misalnya explain common use case of graph representation learning in functional genomic and drug discovery analysis. Saya yakin kalau datanya benar bakal banyak. Protein-protein interaction, ya. Ini adalah banyak sekali paper, nanti kalian bisa nyari di medRxiv or bioRxiv. Bidang ini, PPI, ini sering sekali dipakai di dalam industri pharma atau industri life science healthcare. Gene Regulatory Network, GRN. Drug Target Interaction Prediction, Chemical Compound Similarity and Virtual Screening, Disease Module Identification, Drugs Repositioning, dan Polypharmacology. So, imagine, ya, ini hanya few, ya. Kalau kalian nanti baca paper, kalian akan lebih amazed bahwa banyak sekali penggunaannya. So, in summary, embed node-node dalam graph, ya, yang biasa kita represent dengan adjacency matrix, ya, tapi keep similarity-nya dalam embedding space sehingga saya bisa lakukan banyak downstream task, ya. Ada banyak teknik atau notion untuk node similarity, ada yang adjacency based, misalnya apakah dia connected atau enggak, multi-hop similarity definition, random walk approach, hari ini kita bahas random walk sebenarnya, ya, dengan contoh dari node to fact. Oke, so kalian udah selesai materinya, ya. So saya harap kalian bisa explore, bisa baca paper lebih banyak tentang use case yang tadi kalian ketemu di sini, ya. Dan sisa waktu 30 menit saya kasih ke JC untuk tunjukin sampel code yang ada di CS 246. Kita ini sudah sampai di graph representation. Congratulations buat kalian semua. Biasanya course-course sebelumnya nggak nyampe di sini, ya. So, setelah itu kita akan masuk di graph neural network. Saya akan skip decision tree karena ini basic machine learning. Oke, mungkin kita akan berakhir di advertising juga nggak perlu karena ini lebih ke advertising bisnis, ya. Jadi setelah graph neural network nanti kita lihat kita mau masuk ke bandit. Nah, bandit ini juga harusnya ini masalah reinforcement learning. So, either kita stop di graph neural network, setelah itu kita prepare kita punya UAS, atau kita lanjut masuk ke data stream. Oke? Oke, sebelum saya serahkan ke Jesse, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, silakan Jesse. Coba di demo-demoin tadi beberapa algoritma kayak node to fact, graph adjacency matrix, graph embedding, ya. Itu, Pak. Silakan. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Izin saya screen terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ya, kita bakal pakai ChatGPT dengan Google Colab untuk sesi praktikal pada siang hari ini. Nah, eh, untuk kali ini kita akan belajar mencoba dapetin lagi embeddings, tapi untuk yang ini kita bakal pakai graph. Untuk yang sebelumnya kan kita pakai database ya untuk nge-training dan dapetin embeddings-nya. Nah, kalau yang ini kita bakal pakai tadi graph.
Nah, untuk promptnya, kalau udah siap ininya, Google Colab dengan ChatGPT-nya, kita bisa langsung prompting aja. Uh, Promptingnya adalah untuk yang pertama, kita bisa minta to write a new cell in Google Colab. Nah, untuk yang sekarang kita bakal pakai synthetic dataset aja ya. Synthetic dataset yang kecil aja biar waktu trainingnya nggak makan waktu lama. For graph, kita minta different colored labels. Nah, jadi kita minta synthetic dataset untuk membuat graph dengan kita kasih warna yang berbeda ya. Oke, coba copy prompt-nya. Dia masih connecting dulu. Oke, di sini dia ngasih contoh dua color label sih. Oke, selanjutnya. Dari situ kita bisa minta buat generate random walks pakai Notify ya. Kita bisa minta write a new cell, kita kasih konteks in Google Colab biar tahu dia nggak nge-generate semua kodenya dari awal. Generate to generate random walks uh, with node to fact, sama seperti yang kita gunakan minggu lalu ya, node to fact. Oke, dia sekalian coba train node to fact-nya dengan Windows 10, min count 1, dan berapa banyaknya base-nya itu ada 4 dengan dimensi 64. Kita bisa lihat dia coba nge-generate random graph-nya lagi. Kita coba install dulu. Oke, bentar. Ini harus coba installing. Oke. Cuma counting probabilitasnya sambil nunggu. Lihat dulu. Oh iya, promptingnya bakal aku coba copy paste di chat ya. Ini untuk yang pertama, dan yang kedua bisa pakai yang ini. Jadi kita coba generate tadi yang udah dijelasin ya tentang random walks. Itu nyari probabilitas suatu nodes itu dilewatin kalau kita ngesimulasiin sebuah perjalanan orang random walks ya. Oke, kalau sudah dia juga udah coba ngetrain ya. Kita juga bisa coba minta untuk nampilin node-nya atau embeddings-nya yang udah train. Train embedding from to fact. Coba lihat, nah ini embedding sudah di train ya, sama kayak sebelumnya. Dia coba train bentukan bentar, coba index to word diganti jadi index to key. Mana index to word jadi index to key, mungkin sini ya. Kita coba lagi. Masih nggak ada error ya. Coba kita coba sedikit bug fixing. Kita coba tanya aja ChatGPT, mungkin dia tahu. Kita kasih konteks dan juga errornya apa. Oke, coba ganti kode yang baru. Nah,
ini ditampilkan ya untuk semua node-nya dan embedding yang sudah di-train pada setiap node-nya. Jadi kalau bisa lihat, mungkin kelihatannya masih kayak angka random. Cuma kayak yang sebelumnya, kayak minggu lalu, ini dia ngasih konteks ke setiap node-nya, semacam arah. Jadi relasi antar node-nya dia tahu. Oke. Sorry. Nah, kalau udah kita dapetin node embeddings dari node to fact-nya, kita bisa minta coba ChatGPT lagi untuk kita ngebuat label encoder-nya. Oke, sebelumnya kan jadi kita pakai namanya label encoder. Bisa minta aja, sorry, write a new cell to, bukan print, harusnya, sorry, to use label encoder. Di sini dia pakai labelsnya itu nama hewan ya. Kita bisa minta coba apakah bisa assign buat different colors instead. The colors. Karena yang tadi prompt pertama kita bisa mintanya pakai different colored labels ya. Oh, oke, dicoba. Ada 5 colors ya. Coba nge-labelnya. Kita coba aja dulu untuk codingan ya. Oke, di sini dia coba nge-encode. Oh, ini ada contoh example labels. Di sini ada red, blue, red, green, blue. Dan terus dia coba nge-encode labelnya. Nah, dari sini kelihatan ya, bisa kalau red itu 2, blue itu 0. Jadi kalau ada yang double, dia bakal tahu indeksnya tuh yang berapa angkanya. Mungkin untuk di sini dia kayaknya ada yang tidak kepake ya. Coba kita minta. Harusnya kalau nggak salah pertama itu ada 2. Coba pas di prompting pertama kita coba ganti ya. Adalah change the dataset for have to use kita minta pakai ini ya, use colors instead. Kita coba red blue, green blue. Kita coba di sini ya, kita coba ganti yang pertama. Oke, ini lebih banyak warnanya, mungkin kita minta tambahin warnanya, misalnya tambahin kurang misalnya yellow color to the dataset. Oke, kita coba dulu mau nambahin dataset baru biar kelihatan lebih variatif ya. Terus kita bisa minta redo buat namanya random walks-nya. Redo namanya apa? Random walks and training with using not to fact with the previous
labels dataset. Nah, dia coba mindahin datanya ke uh, dictionary ya. Terus dia coba training dan coba bikin label encoder dari awal lagi. Mungkin karena tadi ini dia malah bikin random graph baru ya. Kita bisa di bawahnya aja kita coba pakai paste yang paling baru. Nah, dia coba dapetin colornya, terus dia bikin graphnya, dan dia coba ngebuat node-node-nya. Nah, dia coba di sini dia coba generate random walk shape tadi dengan net to fact. Nah, di sini dia coba nge-train modelnya. Mungkin butuh waktu yang lebih lama, soalnya datanya lebih banyak ya. Datanya ada 100. Kita coba tunggu aja buat dia nge-train model not to fact-nya biar bisa dapat ininya, biar bisa dapat embedding, trained embedding. Oke, dia error di label encoder-nya. Kita coba komentar dulu. Terus kita coba buat dapetin tadi label encoder-nya. Encoder. Oke, kita coba dulu untuk label encoder-nya. Oke, tadi di sini ya. Sampai kita dapetin label encoder. Nah, untuk yang tadi diajarin, kita bakal nyoba bikin encoder lain. Selain dari, untuk label encoder kan itu untuk labelnya aja ya. Nah, kalau yang ini, kita bakal buat simple modul dari neural network buat ngebuat simple encoder. Nah, sebelum kita ngebuat encodernya, kita bisa split dulu datasetnya. Jadi train dan test. Misal, untuk promptingnya. Misal, so, kita bisa minta split the dataset, data aja, to train and test aja. Nah, dia coba malah features baru. Kita coba minta using pakai yang tadi ya. Okay. Use the colored labels as origin data. Oke. Colors and colored colors. Ininya mana ya? Nanti dulu graphnya dipakai. Oh, sorry, bukan colorsnya, tapi kita bisa minta notes-nya. Di graph notes. Nah. Oke, dia coba membagi test size-nya jadi 20%, sedangkan yang buat train-nya nanti berarti 80% ya. Kita coba aja di sini. Di collab-nya, oke, di sini dia nge-split ya. Untuk train set-nya itu ada 480, sedangkan testnya ada 120. Sebelumnya aku bakal share dulu prompt-nya yang tadi ya. Terakhir itu untuk generate random walks. Terus sebentar. Random box sudah, terus aku bakal yang encoder. Oh, ini ya. Encodernya, untuk prompt encodernya. Nah, mungkin ini untuk contoh yang di sini dia agak melenceng dikit, tapi nanti kalian bisa coba kayak aku ngeulang atau nge-regenerate aja ininya biar sesuai yang diinginkan. Kalau udah label encoder,
Terus kita bakal split datanya di train dan test. Oke, kalau udah di split, nah kalau udah split kita tinggal desain simple encodernya. Kita bisa minta chat lagi, write a new cell, to design simple encoder model. Kita bakal pakai NN module ya, NN module. Nah, kita lihat hasil ChatGPT-nya, dicoba buat kelasnya, dia coba linear dengan input size dan hidden size-nya. Nah, dia coba forward function-nya menggunakan relu. Oke, dia coba nge-initiate simple encoder ya. Kita coba aja. Oke, dia coba membuat encoder ya dengan contoh input data ya. Ini untuk random input, dia bakal ngasilin output embedding siapa. Nah, kalau udah, kita bakal coba dulu, bakal ngetrain, tapi sebelum kita train, kita bakal buat tensornya dulu ya, dari train dan testnya. Untuk itu kita bisa prompting to write a new cell, biasa, write a new cell to create, create tensors from, untuk ini kita ngambil tensorsnya dari train dan test data. Oke, kita coba apakah dia nge-split datanya dari train. Oh, dia enggak. Dia coba nge-trainnya dari sini ya. Coba nge-split dari sini. The from here. Oke, dia coba membuat dua tensor aja. Sorry. Kita bisa copy dan paste. Oke, dia membuat tensornya. Kalau dia jadi tensornya, baru kita bisa coba nge-train dengan, untuk yang ini kita coba epochnya 100 ya. Minta write new cell. Nah, di sini bisa minta aja to train the model. Modelnya khususnya ini pakai yang ini ya. Sorry. Kita lihat dulu. Ini dia coba buat single encodernya. Oh, kita minta dulu buat optimization-nya dulu sama hyperparametersnya untuk encodernya. Bentar. Oh, oke. Kita minta dulu di promptingnya. Write an install to define the, ini tuh encoder model ya. The encoder model with loss function and the optimizer. Kalau tadi kita coba adem aja ya. Encodernya sama aja kayak tadi. Oke, dia coba bikin loss function-nya pakai cross entropy loss dengan optimizernya Adam ya. Kita coba sama aja ya. Kita bakal pakai yang baru aja. Tapi jangan lupa di run lagi. Dan di sini kita run lagi, coba. Oke, dia coba buat encoder baru ya. Dia pakai yang ini, pakai loss function-nya buat dia nge-calculate loss function
Terus ini ada optimizer, kita pakai optimizernya ada. Oke, kalau ini biarin aja, kita bakal tetap pakai. Nah, udah kita bisa minta train, let initial, train the sorry, alright, let initial buat train the encoder model, encoder model, sorry, 100 epochs. Kita lihat apakah kebanyakan atau coba aja dulu. With epochsnya di sini ada 100. Error, kita coba bug fixing sedikit. Kita coba hasil promptingannya untuk error ini. Oh, dia coba mindahin ke float aja dulu doang. Oke, masih error. Coba copy lagi. Dan selanjutnya error message-nya apa? Terus sebentar. Di sini dia bilangnya assuming node features is tensor containing features vector for all nodes. Ini agak sebentar. Epochsnya node features, ini tidak ada node features. Nggak ada ya. Sebentar. Di sini dia pakai buat kita cari buat dia nge-define datanya. Gue minta kasih konteks ya. Ini gimana datanya dibuat. How the data is made. Coba kasih kodenya tadi ya. Mungkin dia bisa bug fixing sedikit biar dia paham konteks. Oke. Sensor, code. Nah, kita coba ya. Dicoba dapetin trend dan test features-nya. Kita coba lagi. Oke, masih error. Lihat dulu. The ship cannot be multiplied. Ini untuk trend features-nya bentuknya beda ya sama yang sorry, coba. Mungkin kalian bisa pasti bisa coba-coba ya. Aku bakal kasih contoh aja. Ini sama pakai ini juga, pakai sorry, prompting juga. Ini aku ada contoh juga ya. Dia sama aja sebenarnya. Dia cuma generate random graph, dia coba nge-assign different colors. Nah, di sini ada 4 juga ya, red, blue, green, yellow. Nah, dari node-node ini, dia coba nge-generate ya. Dia coba sama, nge-simulate random walks pakai node to fact. Dan walk-walks-nya, nah di sini juga dia nge-train, sama aja, nge-train node to fact-nya. Terus dia coba show, kalau ini dia cuma ngasih contoh yang pertama aja ya. Sebenarnya hasilnya sama kayak ini sih. Ini sih. Tampilannya tuh harusnya kayak gini, sama aja. Nah, ini untuk ngebuat label encodernya. Coba ngebuat label encoder, blue itu 0, green 1, red 2. Nah, ini contohnya. Dari encoded labelsnya, kalau di sini datanya itu kalau nggak salah cuma 20 nodes, jadi nggak begitu banyak ya. Dengan banyak edges-nya 40. Terus
Terus kita lihat di bawah sini dia coba ngebuat embedding-nya, terus dia coba nge-train dan tes. Oh, ini nge-split datasetnya ya, sama kayak tadi. Cuma yang ini tuh sebentar. Yang bagi 4 dengan X train dan tes, dan Y-nya tes dan train sama. Nah, kok ini karena cuma 20 ya, jadi dia nge-splitnya cuma 16. Nah, dia pokoknya intinya dia nge-split dataset yang kita pakai. Dan nah, di sini juga sama ya. Dia coba ngebuat simple encoder kelasnya dengan Trello seperti tadi, cuman kayaknya ada beda dikit di versi forward function ya. Dia coba linear dan Trello, terus pakai linear lagi. Nah, ini tuh kalian bisa ganti-ganti sebenarnya biar sesuai nama data kalian. Cari aja yang ini ya, yang pas, yang dengan error paling dikit deh kalau bisa. Ini juga sama, event modelnya, loss functionnya, dan optimizernya dia coba juga pakai Adam. Ini juga pakai cross entropy loss. Nah, di sini dia coba ngebuat tensornya. Nah, di sini dia berhasil ya untuk trainingnya dengan data yang seperti tadi. Mungkin setiap prompting itu datanya nggak sama, dan mungkin secara arsitekturnya juga beda. Cuman kalian bisa banget kasih konteks ke ChatGPT-nya untuk data yang kalian pakai seperti apa, dan coba bug fixing kalau masih ada error. Nah, di sini dia coba ngetrain epoxnya 1000, dan dia ngeloop loss functionnya setiap epoxnya. Setiap 10. Di 10 masih 0,4, sedangkan di epox terakhir itu loss functionnya ada di 0,02. 0022. Nah, kita bisa untuk evaluate modelnya, kita sebenarnya bisa langsung aja kayak evaluate the model, bisa prompting seperti biasa ya. Evaluating the model and getting the accuracy. Sebenarnya promptingnya sama aja seperti kayak gitu. Dia pakai Torch-Node-Grad and etc. Nah, untuk model yang ini, contoh model yang ini ya, hasil trainnya dia coba tes accuracy-nya senilai 25%. Emang mungkin nggak begitu bagus ya, soalnya datasetnya juga dataset dikit ya, dia kurang banyak data, sehingga mungkin dari akurasi belum gitu bagus. Nah, di sini kita coba visualize dari hasil tesnya. Di sini kita ngebuat confusion matrix-nya, kan bisa kita biasa ya prompting aja. Kayak write a new cell to plot the confusion matrix. Nah, promptingnya kayak gitu aja ya. Nanti bisa muncul ya dari ChatGPT-nya, dan dia coba prompting hasil confusion matrix-nya. Nah, di sini ada label-labelnya. True labelnya apa, dan prediksi labelnya itu apa. Kalau masih bingung, aduh, bingung kayak confusion matrix apa, itu bisa banget juga nanya. What is confusion matrix means? Misalnya gitu. Atau apa itu? Apa sih confusion matrix itu? Nah, ini jelasin. Pasti ChatGPT lebih apal ya penjelasannya. Bisa searching di Google juga. Dia coba describe performance of classification model. Nah, di bawah sini juga nyoba ngupload hasil embeddings-nya yang udah di reduksi ya, dimensionality-nya pakai TSNE. Nah, dia coba plot hasil dari train embeddings-nya yang udah di-train tadi dari sini ya. Dari sini. Nah, ini hasil embeddings-nya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya udah ngikuti kelas pagi ini.